Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Laisisme Bojonegoro, kemudian segenap pengurus Laisisme Bojonegoro dan karyawan semuanya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan Laisisme Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu lagi di dalam kajian kampusmu kajian puasa Ramadan Laisisme Bojonegoro, yang insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-8 dari kajian kampusmu yang negara. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang tuntunan sholatul lail. Tuntunan sholatul lail yang nanti kita akan mencoba fokus tentang dasar hukum dan jumlah rakaatnya. Ini merupakan bagian pertama dari tuntunan sholatul lail. Insya Allah nanti di bagian kedua kita akan mencoba mengkaji dan mendiskusikan tentang varian formasi dari sholatul lail. Kemudian juga insya Allah nanti bagaimana tuntunan yang diedarkan oleh PP Muhammadiyah tentang pelaksanaan sholatul lail atau qiyam atau sholat sebagaimana di bagian berikutnya. Dan pada hari ini kita akan mencoba fokus pada tuntunan sholatul lail, yaitu dasar hukumnya dan jumlah rakaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholatul lail? Sholatul lail itu kan berarti ada sholat kemudian ada al-lail. Jadi sholat yang dilakukan di waktu malam. Sholatul lail itu secara sederhana yaitu sholat yang dilakukan di waktu malam. Waktunya itu min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Dari selesainya sholat isya sampai terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq. Nah, kalau kita ingin coba definisikan, sholat lail itu adalah sholat sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena dia tidak wajib. Karena dalam pandangan kita, sholat wajib itu 5 itu. Ada seorang Arab Badwi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Ya Rasulullah, saya ingin tahu apa yang difardukan oleh Allah kepadaku daripada sholat-sholat.
Maka Nabi menjawab as-salawatu al-khamsu, yaitu salat yang 5. Wahal hunaka ghairuha ya Rasulullah, apakah ada yang lain selain itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, la illa an tatawwa, illa an tatawwa, tidak kecuali engkau mau melaksanakan sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah. Oleh sebab itu sholat lain itu hukumnya ya tentu tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah. Dan sholat ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu malam. Karena nama sholat itu sendiri kan lail, yaitu merupakan sholat yang dilakukan di waktu malam. Maksudnya dilakukan setelah sholat isya sampai terbitnya apa? Fajar. Kemudian yang menarik dicatat itu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat bahwasanya sholatul lail menurut pandangan atau perspektif Muhammadiyah itu disebut juga sholatul tahajud, kemudian juga disebut sebagai sholatul witri, sholat witir, kemudian juga disebut qiyamul lail, kemudian juga disebut sebagai qiyamul Ramadan. Nah, keterangan ini dari mana kita dapatkan? Bapak Ibu sekalian, kalau membawa HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Jilid 1, bisa dibuka di kitab Keputusan Tarjih Wiradisa, yaitu diputuskan dibuka pada judul yaitu Sholatul Lail. Maka di sana di dalam versi Indonesianya Sholatul Lail, kemudian ada footnote atau catatan kaki. Maka di sana dikatakan disebut juga tahajud, witir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Artinya apa? Artinya dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut Sholatul Lail yang dilakukan setelah sholat isya, setelah sholat isya sampai terbit fajar itu yang mencakup sholat-sholat tadi. Berarti sholat tahajud itu ya sholat lail, sholat witir itu ya sholat lail, qiyamul Ramadan itu ya sholat lail, qiyamul lail itu ya sholat lail itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini seolah-olah Muhammadiyah tidak membedakan apa macam-macam sholat itu, karena pada esensinya semuanya itu kaifiyahnya sama itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian ada istilah-istilah atau terminologi-terminologi yang digunakan untuk menyebut sholat lail di dalam pandangan ahli fikih atau fuqaha. Nah, misalnya sholat lail itu disebut sebagai sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Dan di antara dari malam fatahajjad bihi, ya Muhammad, lakukanlah sholat tahajud nafilatan lak sebagai tambahan bagi engkau. Nah, sholat tahajud itu maksudnya sholat yang merefer kepada sholat yang ditunaikan atau dilaksanakan apa? Ba'da naum, setelah apa? Setelah tidur. Kemudian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholatul lail itu juga disebut sebagai sholatul witri. Witr itu artinya bilangan ganjil atau gasal. Nah, kenapa? Karena sholat lail itu ditutup dengan bilangan ganjil. Sehingga witir itu ya ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, dan seterusnya. Karena sholat ini selalu diakhiri dengan rakaat yang sifatnya itu witron, ganjil, oleh sebab itu disebut sebagai sholatul witri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa juga disebut sebagai qiyamul lail. Nah, kenapa kok disebut qiyamul lail? Karena qiyam itu berdiri, lail itu malam. Karena sholat ini dilakukan hanya pada waktu malam. Kalau dilakukan di siang hari, nanti ya namanya sholat duha.
Karena sholat ini dilakukan di waktu malam, maka disebut qiyamul lail. Demikian juga sholat ini disebut sebagai qiyamu Ramadan. Qiyam itu berdiri Ramadan pada bulan Ramadan. Kenapa kok disebut sebagai qiyamu Ramadan? Karena sholat ini ketika dilaksanakan di dalam bulan Ramadan setelah sholat Isya, maka terminologi yang digunakan yaitu qiyamu Ramadan. Demikian juga ada istilah lain yang lebih populer di masyarakat, yaitu sholatul lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu disebut sebagai sholatul tarawih, yaitu sholat tarawih bahasa kita. Nah, kenapa kok muncul istilah tarawih? Tarawih itu dari kata tarwiyah, artinya roha, istirahat. Ya karena sholat tersebut dilaksanakan dengan rakaat yang panjang, dengan bacaan Al-Quran yang bagus dan lama, dan yang menjadi tradisi atau kebiasaan generasi salaf setelah mereka mendapatkan 4 rakaat pertama dan kedua, mereka melakukan tarwihah atau istirahat. Dan sehingga sholat tarawih makna filosofinya sholat yang dilakukan secara enjoy, sholat yang dilakukan secara nyantai, sholat yang dilakukan secara istirahat. Ini makna sholat tarawih. Ya meskipun mungkin praktek di masyarakat, ternyata banyak masyarakat yang melakukan sholat tarawih itu dengan tidak nyantai, tetapi dengan terburu-buru dan bahkan ingin cepat-cepat selesai. Nah, apa yang sering kita temukan di masyarakat itu ya tentu berbeda sekali dengan tradisi yang berkembang pada era salaf atau pada era sahabat. Yang mana para sahabat ketika menjalankan sholat tarawih itu bacaannya panjang, dinikmati. Kemudian setiap mereka dapat 4 rakaat, mereka apa? Istirahat. Ya misalnya ada yang menarik dari kebiasaan di Timur Tengah, misalnya di Mesir gitu. Ketika umat muslimin di Mesir menjalankan sholat tarawih, ada kebiasaan yang unik yang mungkin perlu dicontoh juga bagi masyarakat Indonesia. Yang mana di sana sholat tarawih itu betul-betul dinikmati. Sehingga misalnya setelah dapat 4 rakaat itu istirahat. Ada orang yang membagikan kurma, membagikan snack, membagikan air minum. Supaya apa? Supaya jamaah itu ketika menjalankan sholat sangat enjoy dan menikmati. Jangan sampai menjalankan sholat tarawih tetapi kepanasan. Kemudian juga kekeringan tenggorokan kita. Sehingga kita tidak menemukan nuansa spiritualitas di masjid. Dan bahkan masjid itu seolah-olah tidak nyaman digunakan untuk sholat. Nah, hal semacam ini perlu ada sebuah perubahan. Bahwasanya masjid itu harus menjadi pusat spiritualitas kita. Bagaimana masjid itu sudah berpikir bagaimana memfasilitasi jamaah supaya jamaah itu menikmati suasana di dalam masjid dan bisa meningkatkan spiritualitas mereka di dalam menjalankan ibadah. Nah itu Bapak Ibu sekalian dari beberapa terminologi atau istilah yang berkembang di kalangan para ulama atau para fuqaha ahli fikih di dalam mengistilahkan sholatul lail. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat hukum Qiyamu Ramadan. Secara umum bahwasanya Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih, yaitu sholat lail yang dilakukan di bulan Ramadan, itu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Ini berbeda dengan sunnah yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Kenapa kok sunnah muakkadah? Karena kalau kita lihat di dalam beberapa hadis ada indikasi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat Qiyamu Ramadan. Jadi Nabi sendiri itu melakukan sholat Qiyamu Ramadan. Demikian juga para sahabatnya.
Nah, sehingga karena ini menjadi sebuah tradisi, dan bahkan ketika kita bicara konteks sekarang, ya sholat qiyamul Ramadan itu ya sudah menjadi syiar bagi umat Islam itu sendiri. Nah, sehingga tradisi yang ada di masyarakat, mereka menjalankan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih secara berjamaah, dan ini lebih dari sekedar sunnah muakkadah, tetapi juga sudah memiliki nilai syiar. Ini yang perlu dicatat dan sangat menarik. Dan kemudian kalau kita lihat beberapa hadis yang berbicara tentang qiyamul Ramadan, yang pertama ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini kata Rasulullah. Kata Rasulullah, man qama Ramadan, barang siapa yang mengerjakan sholat Ramadan. Hadis ini ada beberapa redaksi. Ada redaksinya itu man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Ada juga man qama lailatul qadri, siapa yang menjalankan ibadah pada saat malam Lailatul Qadar. Tapi di konteks sekarang itu kita di sini menggunakan redaksi man qama Ramadan, barang siapa yang menunaikan sholat qiyamul Ramadan. Nah, man qama Ramadan ini muncul istilah qiyamul Ramadan tadi. Karena topik yang kita bahas adalah imanan, atas dasar iman. Iman kepada Allah. Karena iman ini yang menjadi hal yang sangat penting bagi amalan kita. Suatu amalan tanpa iman, ya tentu tidak ada nilainya. Kemudian wahtisaban, dia mengharap-harap bithawabillah, pahala Allah. Tidak sekedar iman, tapi juga berharap pahala Allah. Maka di sana dikatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ini adalah sebuah apa? Sebuah motivasi yang diberikan oleh Rasulullah bagi orang yang menjalankan ibadah qiyamul Ramadan. Dari hadis qauli atau sunnah qauliyah Rasulullah, yaitu sunnah ucapan Rasulullah, ini menunjukkan bahwasanya menjalankan sholat qiyamul Ramadan itu punya dasarnya. Dan bahkan itu diucapkan oleh Rasulullah sendiri. Dan bahkan ketika seseorang menjalankan sholat ini atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar keimanan, kemudian ihtisaban bithawabillah, mengharap pahala Allah, maka ada sebuah janji di sana dikatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Kemudian qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, seorang perawi, yaitu Syihab Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijriah. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Ketika Rasulullah itu wafat, tradisi ini masih berlangsung. Tsumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakr. Kemudian tradisi ini masih terkontinuitas atau masih langgeng di masa kekhilafan Abi Bakar. Wasadran min khilafati Umar, dan pada masa awal dari khilafah Umar. Karena setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi, para sahabat tetap menjalankan qiyamul Ramadan, akan tetapi mereka menjalankannya apa? Secara sendiri-sendiri di beberapa orang. Maka ketika Umar ibn Khattab melihat apa yang dilakukan oleh
para sahabat ketika itu muncul sebuah ide ingin mengumpulkan mereka ala qari'in wahidin, atas satu imam. Maka ditunjuk Ubay ibn Ka'ab untuk menjadi imam ketika itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik inovasi adalah ini. Ini bukan berarti inovasi di dalam agama, tetapi inovasi secara bahasa, secara linguistik ini merupakan inovasi atau merupakan bid'ah. Tapi bukan bid'ah dalam masalah agama. Nah, kenapa kok bukan bid'ah? Karena nanti kita coba kembangkan. Ternyata Nabi sendiri itu melakukan sholat qiyamul Ramadan. Kalau Nabi sendiri melakukan sholat qiyamul Ramadan, ya tidak bisa dibilang ini sebuah al-bid'atu fid-din, atau inovasi di dalam agama. Nah, sehingga nanti kita coba telusuri dari beberapa hadis bagaimana praktek sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah ummil mu'minin, dari Aisyah yaitu ibunya orang-orang mukmin. Radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan salat dzata lailatin, suatu malam, fil masjid, di masjid. Maksudnya menjalankan salat apa? Qiyamul Ramadan. Fa shalla bi salatihi nasun. Ketika itu apa? Para sahabat atau beberapa orang ikut salat bersama Rasulullah. Tsumma shalla minal qabilah fakathuran nas. Kemudian ketika itu apa? Di hari berikutnya Rasulullah datang ke masjid lagi dan melakukan sholat. Ketika itu apa? Fakathuran nas, yaitu diikuti banyak jamaah dari kalangan sahabat. Karena para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah itu keluar ke masjid melakukan sholat qiyamul Ramadan di hari pertama, diikuti oleh beberapa sahabat. Di hari yang kedua, itu sahabat sudah tahu Rasulullah kemarin sudah pernah menjalankan sholat qiyamul Ramadan. Maka jamaahnya itu semakin banyak atau semakin apa? Membludak. Ketika itu apa? Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati aw rabi'ah. Kemudian para sahabat berkumpul lagi dengan jumlah yang sangat signifikan, yang sangat banyak, minal lailati tsalitsati, dari malam yang ketiga, aw rabi'ati, atau malam yang keempat. Ini maksudnya perawinya tidak begitu yakin apakah malam 3 atau malam 4. Tetapi yang menarik ketika itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah malah tidak apa? Tidak keluar ketika itu. Nah, akhirnya ketika sholat subuh, maka Rasulullah memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada para sahabat. Kenapa ketika para jamaah dari kalangan sahabat membludak di malam ketiga atau malam keempat, jamaah yang membludak ini kan seharusnya direspon dan Rasulullah mau menjadi imam gitu loh. Tapi ketika Rasulullah melihat jamaahnya semakin membludak, Rasulullah malah tidak apa? Tidak datang, malah absen gitu. Sehingga di pagi harinya Rasulullah pada waktu sholat subuh memberikan klarifikasi dengan mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya telah tahu apa yang engkau perbuat tadi malam.
Maksudnya para sahabat apa? Menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah dengan jumlah yang sangat signifikan atau membludak gitu. Tapi apa? Kata Rasulullah, "Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum." Tidak ada sesuatu sebenarnya yang menghalangi aku untuk keluar kepadamu menjadi imam dan mengimami pada sholat lalu itu. Illa, tapi ada sebuah eksepsi atau exception, pengecualian. Illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Kecuali saya takut kalau qiyam Ramadan itu apa? Diwajibkan kepadamu. Nah, kenapa kok demikian? Karena ketika Rasulullah SAW itu menjalankan sebuah amal, itu dawama alaih. Rasulullah itu akan melakukannya secara kontinuitas. Suatu amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu akan menjadi amalan yang sifatnya itu kontinuitas. Dan Rasulullah tidak meninggalkan. Kalau Rasulullah setiap hari menjalankan sholat qiyam Ramadan, maka ini akan menjadi kewajiban bagi para sahabatnya, kemudian menjadi kewajiban bagi umatnya. Maka ketika itu di redaksi hadis yang lain dikatakan fata'jizu anha. Ketika sudah menjadi kewajiban, maka engkau akan ajzun, akan lemah, tidak sanggup. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah, wadzalika fi Ramadan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Intinya apa Bapak Ibu sekalian yang kita bisa ambil istimbat dari hadis ini, bahwa itu sebenarnya memiliki landasan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah melakukan, meskipun beberapa kali saja. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga atau malam keempat ini Rasulullah tidak datang. Itu yang perlu kita garis bawah. Ini keterangan Aisyah yang merupakan istri Nabi yang banyak merekod atau mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat hadis yang ketiga, yaitu hadis dari An-Nu'man ibn Bashir. Ia mengatakan, "Kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Lailata 23. Malam keberapa? Malam ke-23. Ketika itu yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Melakukan qiyam Ramadan itu ila thulutsil laili al-awwal. Hingga sepertiga pertama malam. Coba, saking lamanya Rasulullah SAW menjalankan sholat apa? Qiyam Ramadan. Sampai apa? Thuluts al-lail al-awwal. Yaitu sepertiga pertama malam. Ini pada malam 23 daripada bulan Ramadan menurut keterangan siapa? Sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Gitu. Kemudian katanya, "Tsumma kumna ma'ahu lailata 25 ila nisfil lail." Kemudian An-Nu'man ibn Bashir juga memberikan penjelasan dan informasi bahwasanya para sahabat juga menjalankan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah atau qiyamul Ramadan bersama Rasulullah apa? Malam 25 daripada bulan Ramadan. Sholatnya itu panjangnya sampai kapan? Dikatakan ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ini malam ke-25.
Kemudian kata Nu'man ibn Bashir, para sahabat juga menjalankan sholat qiyamul lail bersama Rasulullah lailata sab'in wa isrin, yaitu malam ke-27. Ketika itu apa? Ini sholat yang sangat panjang yang dilakukan oleh Rasulullah. Saking panjangnya itu sahabat mengira, kok nggak habis-habisnya sholat Rasulullah itu. Yang diungkapkan di dalam ekspresi atau bahasanya An-Nu'man ibn Bashir itu apa? Hatta dhonanna alla nudrikal falah. Sampai kami mengira bahwasanya kami tidak akan mendapatkan falah. Falah itu apa? As-suhur, yaitu sahur. Seolah-olah saking panjangnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam ke-27 daripada bulan Ramadan, seolah-olah sahabat itu ya kita nggak akan bakal kedapatan waktu sahur. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah melakukan atau memiliki tradisi menjalankan sholat qiyamul Ramadan, dan sholatnya itu sangat panjang. Dari keterangan hadis An-Nu'man ibn Bashir ini. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, sholat qiyamul Ramadan itu dilakukan oleh Rasulullah dari hadis ini. Yang kedua, boleh dilakukan secara apa? Berjamaah. Yang ketiga, disunahkan bagi imam itu membaca suratnya panjang-panjang. Karena apa kok panjang-panjang? Secara umum dalam sholat-sholat itu kan imam itu disunahkan melakukan takhfif. Takhfif itu apa? Meringankan bacaannya. Itu di luar qiyamul Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, kenapa kok demikian? Kenapa kok di sholat qiyamul Ramadan itu disunahkan memperpanjang? Ya, karena bulan Ramadan itu adalah bulan peningkatan spiritualitas yang di dalamnya ada berbagai macam fadilah dan keutamaan. Maka salah satu keutamaan adalah menjalankan qiyamul Ramadan sebagaimana dalam hadis tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang lalu akan diampuni. Karena salat ini penuh dengan pahala dari Allah, maka seorang muslim dituntut untuk memaksimalkan kesempatan ini dengan menjalankan sholat qiyamul lail. Sehingga tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholatnya apa? Panjang. Ini dari keterangan hadis Nu'man ibn Bashir. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita lihat dari keterangan hadis Abu Dzar yang redaksinya panjang, tetapi sambil poinnya saja. Ketika Rasulullah beberapa kali menjalankan sholat qiyamul Ramadan bersama sahabat, kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, alangkah kiranya kalau engkau salat sunnah bersama kami pada sisa malam ini. Maksudnya ini merupakan harapan dari para sahabat mengharap kepada Rasulullah apa? Untuk senantiasa melakukan sholat secara berjamaah di masjid bersama sahabat. Kemudian ketika ada usulan atau permintaan dari para sahabat yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Rasulullah meresponnya dengan mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin.
Sesungguhnya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan ma'al imami bersama imam hatta yang shorifa, sampai imam itu selesai, kutibalahu qiyamu lailatin, maka akan ditetapkan baginya pahala satu malam. Menunjukkan kalau ada seseorang yang melakukan qiyam Ramadan bersama seorang imam sampai imamnya itu selesai dari sholat qiyam Ramadan tadi, dikatakan kutibalahu qiyamu lailatin, akan dicatat pahala seolah-olah ia menjalankan sholat satu malam penuh. Coba, sholat yang mungkin paling panjang mungkin setengah jam atau 1 jam. 1 jam itu ya di masjid-masjid tertentu. Tapi setengah jam atau 1 jam ini, bagaimana kok pahalanya itu seolah-olah kita menjalankan qiyam Ramadan secara penuh malam atau full net, yaitu malam penuh itu kita dicatat seolah-olah menjalankan sholat qiyam Ramadan. Tetapi dikatakan apa tadi? Man qama ma'al imam hatta yang shorifa, orang itu yang ikut sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Ini statement siapa? Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari beberapa hadis yang kita paparkan tadi, bisa kita ambil sebuah kesimpulan, meskipun dalam prakteknya Rasulullah SAW itu hanya menjalankan sholat qiyam Ramadan secara berjamaah di masjid kurang lebih 3 atau 4 kali saja. Tetapi intinya sunnah atau tradisi ini memiliki landasan dari Rasulullah. Sehingga sholat ini itu bukan sholat yang bid'ah. Karena memiliki landasan dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah tidak menjalankannya setiap malam. Karena Rasulullah memiliki alasan sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi. Rasulullah mengatakan, ini khasyitu an tufrada alaikum. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menjalankan sholat qiyam Ramadan setiap hari secara berjamaah di masjid. Hanya saja yang ditakutkan oleh Rasulullah, sholat ini menjadi fardu atas umatnya, kemudian umatnya tidak sanggup menjalankannya. Ini alasan yang diberikan oleh Rasulullah kenapa Rasulullah hanya beberapa kali menjalankan sholat qiyam Ramadan. Nah, berarti sholat qiyam Ramadan itu memiliki landasan dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Yang kedua, sekarang ketika kita bicara qiyam Ramadan, itu konteksnya sudah syiar. Syiar majunya umat Islam, ya diantaranya dibuktikan dengan tradisinya budaya bisa direalisasikan Ramadan yaitu memegang kembali bulan Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita coba bahas isu yang baru, yaitu tentang jumlah rakaat qiyam Ramadan. Yang pertama, qiyam Ramadan itu jumlah rakaatnya adalah 11 rakaat. Nah, ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah, demikian juga sudah menjadi putusan Majelis Tarjih mulai di Muktamar di Medan tahun 1939, di Muktamar khususi ke-28 di Medan tahun 1938. Dengan bisa lihat di akhir Kitabus Shiyam. Kemudian juga putusan ini ditetapkan lagi di Muktamar khususi Tarjih di Wiradisa Pekalongan tahun 1972. Nah, sehingga 11 rakaat ini sudah dipraktekkan oleh warga Muhammadiyah sejak tahun, secara putusan resmi loh, meskipun sebelumnya juga sudah, secara putusan resmi
itu 1939 di Muktamar Khususi di Medan. Nah, apa argumentasinya? Argumentasinya diantaranya yaitu hadis Aisyah. Hadis ini penting untuk dihafalkan oleh warga Muhammadiyah. Ya kalau bisa ya hafal Bapak Ibu sekalian, karena ini menjadi dasar yang penting bagaimana kita memahami sholat qiyam Ramadan yang jumlahnya itu 11 rakaat sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yaitu hadisnya hadis Aisyah, bahwasanya Abi Salamah ibn Abdurrahman itu pernah bertanya kepada Aisyah. Kenapa kok yang ditanya Aisyah? Ini menarik. Karena Aisyah itu yang pertama istri Rasulullah. Kalau istri Rasulullah berarti dia mengetahui praktek sholatnya Rasulullah di rumahnya. Terutama ini sholat lail. Sholat lail itu kan sholat malam. Setelah Isya sampai terbitnya fajar. Yang secara umum ini kan waktu privat, waktu keluarga. Ya, sehingga sahabat yang lain sangat memiliki informasi yang sedikit tentang praktek bagaimana Rasulullah itu menjalankan sholat lail di rumahnya. Meskipun ada beberapa sahabat, kemarin sudah kita bahas siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bisa menginformasikan karena dia pernah mabit di rumahnya Rasulullah yang kebetulan istrinya Rasulullah yang bernama Maimunah itu bibiknya. Kemudian ada Hudzaifah ibn al-Yaman. Hanya beberapa sahabat, tapi yang banyak menarasikan atau menginformasikan kepada kita tentang praktek sholat lail Rasulullah itu yaitu Aisyah. Sehingga di sini dalam hadis ini, ketika Aisyah ditanya, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ya Aisyah, bagaimana praktek sholatnya Rasulullah itu di dalam bulan Ramadan? Ketika Aisyah ditanya dengan pertanyaan ini, maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Kata Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan, ala ihda asyrata rak'atan, atas 11 rakaat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bilangan maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah itu 11 rakaat. Nah, bagaimana ada riwayat dari Aisyah yang lain yang mengatakan Aisyah itu sholatnya Rasulullah itu berapa? Salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Ketika Aisyah menyebutkan bilangan 13, karena dia menghitung sholat rakaataini khafifatan, 2 rakaat yang ringan-ringan, yang kita dalam istilah tarjih kita disebut dengan sholatul iftitah, itu disebutkan. Berarti kalau 13 itu yang 2 sholat iftitah yang dilakukan sebelum sholat lail. Tapi kalau Aisyah menyebut 11 berarti yang disebut hanya sholat lail atau sholat qiyam Ramadan saja. Ini baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Berarti prakteknya di bulan Ramadan Rasulullah itu qiyam Ramadannya ya hanya 11. Kemudian yusolli arba'an falatas al-an husnihinna wa tubihinna. Rasul itu sholatnya 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baiknya kualitas Rasulullah. Ya tentu baik. Sholatnya Rasulullah itu pasti baik. Tidak mungkin sama dengan kita, yang kita mungkin sholat tidak tumakninah. Tidak memahami hal-hal yang menjadi rukun. Bagaimana kita melakukan takbir, mungkin di antara kita juga belum begitu paham. Sehingga Rasulullah, sholatnya Rasulullah itu betul-betul maksimal. Watulihinna, dan panjangnya. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Betapa panjangnya sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan hari yang terakhir tadi sahabat mengira tidak mendapatkan al-falah, tidak mendapatkan waktu sahur. Saking panjangnya.
Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian Rasulullah itu sholat 4 rakaat, jangan engkau bertanya tentang kualitasnya dan panjangnya. Tsumma yusalli tsalatan. Kemudian Rasulullah menutupnya dengan 3 witir. Nah, ini muncul formasi, nanti insya Allah di pertemuan yang kedua kita bahas di antara formasi 11 rakaat itu 4 rakaat salam. 4 rakaat salam kan berarti 8, kemudian ditutup dengan 3 witir. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada hadis dari Sa'ib ibn Yazid. Annahu qol, bahwasanya dia apa? Berkata, Amara Umar bin Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamiman ad-dari ayyakuma lin-nasi bi 11 rak'atan. Menurut keterangan siapa? Menurut keterangan As-Sa'ib ibn Yazid, bahwasanya Umar ibn Khattab itu memerintahkan Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab ini siapa tadi? Yang sudah saya jelaskan tadi. Seorang sahabat yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk mengimami para sahabat yang menjalankan sholat qiyamul Ramadan di masjid dengan terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat seorang imam dan seorang makmum. Kemudian ada yang sholat seorang imam dengan beberapa jamaah. Kemudian semuanya dikumpulkan dan disatukan dengan satu imam, yaitu ditunjuk Ubay bin Ka'ab secara kolektif oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, selain Ubay bin Ka'ab, itu ada sahabat yang namanya juga ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk apa? Menjadi imam ketika itu. Yang sholat yang dilakukan oleh Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari ini berkembang di masyarakat seolah-olah 20 rakaat. Tapi kalau kita lihat hadis yang sahih ini cuma menginformasikan bi'ihda asyrata rakaatan. 11 rakaat. Jadi Ubay ibn Ka'ab Tamim ad-Dari mempraktekkan sholat qiyamul Ramadan di masa Umar ibn Khattab itu juga 11 rakaat. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas, prakteknya sendiri, Rasulullah itu menjalankan sholat qiyamul lail itu juga 11. Dan dikatakan di sana, waqad kana al-qari'u yaqra' bil mi'in. Imam atau qari' itu membaca bil mi'in. Membaca ayat yang ratusan. Saking apa? Saking panjangnya. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi. Ketika itu para sahabat, karena yang dibaca itu surat yang ma'in atau mi'in, surat yang jumlahnya ayatnya itu ratusan. Sehingga saking panjangnya itu sahabat menggunakan media supaya bisa tetap berdiri. Menggunakan media tongkat untuk menopang dirinya supaya apa? Supaya tetap bisa sholat. Kenapa? Min tulil qiyam, saking panjangnya berdirinya. Wa ma kunna nansarifu illa fi buzughil fajri, dan kami tidak menyelesaikan sholat tersebut sampai fajar menyingsing. Ini membuktikan apa? Di generasi salaf bahwasanya sholat qiyamul Ramadan itu dilakukan yang pertama berapa? 11 rakaat. Ini dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari di masa siapa? Umar ibn Khattab. Yang kedua, surat yang dibaca itu surat yang mi'in. Jumlah ayatnya ratusan. Saking panjangnya para sahabat harus menggunakan tongkat untuk menyangga dirinya supaya tetap bisa ikut sholat. Dan tidak selesai sholat itu kecuali menjelang fajar menyingsing. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Malik wal lafdzulahu, dan redaksinya redaksi Imam Malik, wal Baihaqi Imam Baihaqi, wa Tahawi Imam Tahawi, wal Faryabi
atau wal firyabi itu, kemudian wa jami'uha ula antariqi Malik, semuanya itu melalui jalur Imam Malik. Hadis ini sahih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat penjelasan dari Muhammad ibn Abdurrahman al-Mubarakfuri, yang merupakan apa? Pensyarah Sunan At-Tirmidzi, namanya Tuhfatul Ahwadi. Kata Mubarakfuri menjelaskan, saya menegaskan bahwa pendapat yang rajih, yang kuat, terpilih dan lebih kuat dari segi dalilnya adalah pendapat yang terakhir ini. Pendapat yang terakhir itu apa? Pendapat yang 11 rakaat. Jumlah sholat qiyam Ramadan itu 11 rakaat. Yang dipilih oleh Imam Malik untuk dirinya sendiri. Ya, maksudnya Al-Mubarakfuri memberikan penjelasan, meskipun tradisi di Masjid Madinah, sholat lailnya itu kan 36, witirnya 3, berarti 39. Itu di masjidnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik menjalankannya di rumahnya sendiri itu ya 11 rakaat. Karena hadisnya lebih sahih. Ini menurut kajian yang dilakukan oleh syarih komentar dari kitab apa? Tuhfatul Ahwadi, yang merupakan komentar dari Sunan At-Tirmidzi. Yakni pendapat yang mengatakan 11 rakaat. Inilah pendapat yang telah terbukti berasal dari Rasulullah, sebagaimana hadis yang kita bahas tadi. Berdasarkan sanad yang sahih, sanadnya semuanya sahih. Ini pula yang diperintahkan oleh Umar ibn Khattab, sebagaimana hadis yang kita di atas ini. Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu 11, bukan 20 gitu. Adapun pendapat-pendapat lainnya tidak ada bukti berasal dari Rasulullah berdasarkan sanad yang sahih, dan tidak ada bukti pula diperintahkan oleh seorang pun dari Khulafa Rasyidin berdasarkan sanad yang sahih yang tidak diperdebatkan lagi. Ini maksudnya apa? Mengindikasikan bahwasanya riwayat yang marfu'ah yang sampai kepada Rasulullah itu 11. Demikian juga yang dipraktekkan oleh para sahabat itu ya 11. Kemudian di akhir kajian ini kita coba lihat pendapatnya Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti meskipun mazhabnya itu Syafi'i dan dalam prakteknya dia juga menjalankan 20 rakaat, tapi beliau mengakui bahwasanya 20 rakaat itu dari segi sanadnya bermasalah, dan dia mengakui kesahihan hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam prakteknya menjalankan sholat qiyamul lail itu 11 rakaat sebagaimana di dalam hadis Aisyah tadi. Karena waktunya sudah hampir selesai, saya serahkan kepada host. Ya, silahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya kita akan lihat beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Pak Fakih. Yang pertama, kalau disunahkan ayat yang panjang dibaca, bagaimana dengan kondisi makmum? Kemudian yang kedua, apakah ada hadis tentang membaca Al-Ikhlas pada rakaat kedua pada saat sholat tarawih? Demikian Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Fakih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau disunahkan ayat yang panjang dibaca, bagaimana dengan kondisi makmum? Ya, memang kalau kita lihat di dalam keterangan-keterangan hadis tadi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu ayatnya sangat panjang-panjang. Dan bahkan tadi digambarkan sahabat itu apa? Na'tamidu alal asi. Kami apa? Bersandar dengan tongkat. Ya, karena memang generasi salaf pada waktu itu memiliki keimanan yang luar biasa di dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini.
Nah, bagaimana kita dalam konteks sekarang ini? Kan itu. Ya, apakah tetap panjang atau melihat situasi makmum yang ada di tempat kita? Ya, secara umum bisa kita petakan. Gitu. Yang pertama sebenarnya ya takmir masjid itu harus apa? Harus memberikan fasilitas untuk semua jamaah. Jamaah tarawih itu bisa juga di satu masjid apabila memungkinkan dilakukan qiyamul Ramadan 2 kali, itu tidak masalah. Misalnya kloter pertama dilakukan ba'da isya dengan ayat yang pendek-pendek. Gitu. Dengan ayat yang pendek-pendek atau standar. Karena apa? Memfasilitasi jamaah yang mungkin memfasilitasi jamaah yang mungkin tidak betah menjalankan sholat dengan panjang gitu. Kemudian kloter yang kedua, misalnya jam 9 atau tengah malam, ini memfasilitasi jamaah yang ingin menjalankan sholat panjang. Itu saya sering dapatkan, bahkan ketika saya di Mesir juga ada model masjid semacam itu, dan bahkan di kota-kota besar sudah biasa. Jadi satu masjid bisa jadi ada 2 kloter atau bahkan ada 3 kloter. Sehingga jamaahnya itu tahu kondisinya sendiri. Oh, saya yang lebih enak itu saya panjang. Secara fisik saya kuat. Dan saya enjoy. Ya, bisa dipilih kloter yang panjang. Tapi yang kedua, saya nggak kuat yang panjang. Maka dipilih kloter yang pertama. Ini sekedar solusi semacam itu. Tapi kalau di desa yang tidak memungkinkan, ya sebagai imam harus arif juga. Jangan kemudian jamaahnya hengkang atau meninggalkan masjid atau musola. Nanti ya lebih repot lagi. Jadi ya tetap harus dilihat situasi dan kondisi jamaahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada hadis tentang membaca Nah, ini memang tradisi di masyarakat. Bahwasanya sholat tarawih itu rakaat kedua selalu apa? Selalu kulhu, selalu al-ikhlas. Nah, kalau kita gali hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada. Gitu. Yaitu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah azan, saya cukupkan sekian. Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah kampusmu. Ini ada satu pertanyaan, kita sambung insya Allah besok. Untuk hari ini kita akhiri sekian, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.